Assalamualaikum. Coba lihat. Ntar. Wajah TV tadi kita sudah menyimak ceramah dari Ustadz Firanda. Bid'ah yang haram. Dan kalau Anda baca pada bid'ah yang wajib dan bid'ah yang Di saat beliau menjelaskan, tapi malah di skip, ya kan? Katanya menyimak. Astagfirullah. Dan di sini Dengan definisi bid'ah saja mereka ini belum selesai, masih berselisih gitu. Jadi wajar ya ketika mereka mengeluarkan fatwa. Nah, belum selesai padahal jelas. Barang siapa yang memunculkan perkara baru dalam urusan kami dalam agama Al-Quran, dalam agama yang tidak merupakan bagian dari agama itu, maka perkara tersebut tertolak. Dan Ustadz Firanda yang bilang tadi itu pendapat para ulama Syafi'iyah. Coba lihat sini. Adanya bid'ah hasanah, tidak semua bid'ah itu dhalalah ya. Imam Syafi'i membagi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah mazmumah ya. Imam Syafi'i membagi, padahal yang dikatakan oleh Ustadz Firanda tadi bukan Imam Syafi'i tapi ulama Syafi'iyah. terutama ulama Syafi'iyah menyebut ada bid'ah yang mamduha, bid'ah yang terpuji. Ulama Syafi'iyah dan Imam Syafi'i itu beda. Meskipun ulama Syafi'iyah itu merujuk ke Imam Syafi'i, tapi ketika pendapat Imam Syafi'i, bacaan Al-Quran tidak sampai. Menurut ulama Syafi'iyah, bacaan Al-Quran itu sampai. Seperti di video ini, ntar. Semoga ketemu ya. Imam Syafi'i mengatakan amalan baca Quran itu tidak sampai pahalanya kepada si mayit. Dan itu beneran ya. Dan itu beneran. Dengar ya baik-baik ya. Wa qala Syafi'i ana fahuwa hasanun. Seandainya mereka bacakan sekhatam Quran, maka perbuatan itu baik. Seelok-eloknya kita bacakan sekhatam Quran, hadiahkan pahalanya untuk almarhum nenek, datuk, nenek, adik segala macam. Yang ngomong begini siapa? Imam Nawawi. Makanya kalau baca fikih Syafi'i jangan dibaca menurut orang Hambali. Ini yang jadi masalah. Baca fikih Syafi'i tapi yang jelaskan orang Hambali. Belajarlah mazhab. Ini belajar mazhab tak pernah, tapi ngutip mazhab rajin. Kalau mau baca fikih Syafi'i, bacanya karya Nawawi. Karena Imam Nawawi meninggal 676, dialah yang merevisi semua. Qala. Dan merevisi, tapi kenapa berbeda sama pendapat Imam Syafi'i yang asli. Dan ini bukan perkataan mazhab Syafi'i ya, Syafi'iyah. Syafi'i berkata, wal ashab, ulama mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana, Hambali ini rajin. Kalau mau baca, andainya saya katakan kayak kata Syafi'i tak sampai, oh kalau begitu Syafi'i Wahabi, saya pula mau dijebak, mana bisa. Imam Syafi'i sendiri mengatakan Al-Quran gak sampai, tapi karena ada ulama Syafi'iyah yang mengatakan mengartikan mentafsirkan kalimat Imam Syafi'i sebagai itu sampai, dan beginilah jadinya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya, padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Al-Baqarah ayat ke-170. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, Al-Quran, agama, Al-Quran dan Sunnah. Dan janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu ambil pelajaran. Jadi meskipun ulama Syafi'iyah mengartikan perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan bacaan Al-Quran itu tidak sampai, tapi diartikan sampai, malah dianjurkan, ya jangan ikuti pemimpin, ikutilah
apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin. Jadi sekali kamu ambil pelajaran. Ayat Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat ketiga. Dr. Zakir Naik mengatakan yasinan tahlilat itu bukan ajaran Nabi, bid'ah. Zakir Naik spesialis perbandingan agama. Kalau dia bicara tentang masalah Kristen, masalah Kristologi, masalah Hindu, oke. Tapi kalau udah dia cerita masalah bid'ah, maka ada yang ahli pula di bidang itu. Jujur ya, banyak orang di luar sana, di luar negeri sana tuh menganut paham manhaj salaf. Manhaj salaf itu bukan organisasi, tapi pola pikir yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dan banyak, tapi ya bertebaran di mana-mana kayak buih di lautan, terpecah belah dan asing di mata rakyat Indonesia yang menganut paham NU kebanyakan, ya kan. Muhammadiyah organisasi, manhaj salaf itu pola pikir, dan Muhammadiyah dan manhaj salaf nggak berselisih, ya kan, dalam perkara bid'ah gini. Dan saya tahu aku kebanyakan Muhammadiyah sama intinya para pengikut Al-Quran dan Sunnah ini kebanyakan sering berdebat sama orang-orang Kristen gitu. Dan alhamdulillah banyak orang-orang yang awalnya kafir menjadi Islam, alhamdulillah. Dan di sana dan di pengajian manhaj salaf aku pernah datang, meskipun sekarang dilarang. Di pas ketemu gitu salaman, salam tangan, gak cium tangan, salaman seakan-akan saudara, bro. Assalamualaikum itu kalimat yang lumrah dikatakan. Alhamdulillah, senang, damai, tentram. Semoga kita dapat merasakannya, amin, dan mendapatkan ridho Allah dalam perkara kita hidup dan mati, amin. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terakhir, dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat jelas jalan orang-orang yang soleh, dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran. Dan jika engkau membawa sesuatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. Dan jika kamu mendustakan, maka sungguh umat sebelum kamu juga telah mendustakan, dan kewajiban Rasul itu hanyalah menyampaikan dengan jelas. Al-Ankabut ayat ke-18. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam yang sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Agama yang lurus, kata beliau, kata Allah, ya kan. Ar-Rum ayat ke-43. Seperti apa? Sepertinya di zaman Rasulullah, zaman sahabat, tabi'in, tabi'in. Memang ada sahabat yang ngirim Al-Fatihah gitu? Nggak ada, ya kan? Sama itu tuh, Rasulullah meletakkan bahan handai yang kurma, pelepah kurma, dan yang di dalam kubur kan, dalam hadis itu kan, di azabnya dihentikan, ya kan. Dan itu adalah mukjizat Rasulullah. Sedangkan kita, kalau memang itu bukan mukjizat, sudah pasti dilakukan oleh para sahabat. Dan ya, kebanyakan kita melakukan menabur bunga menyiram air, ya kan. Astagfirullah, alhamdulillah. Semoga kita mendapat hidayah dan mati mendapat ridha Allah, amin. Antum imamuna ya bin Muzin ikdi hajatina. Ya Habib Muhsin, ikti hajatina, katanya, kabulkan hajat. Sedangkan Allah berfirman, Allah tempat meminta segala sesuatu. Dan sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala yang kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan.
Oke, meminta itu sama aja ya kan, menyembah. Kok Tuhan minta, Tuhan berfirman, kamu itu harus minta kepada Allah aja. Tawasul boleh. Tawasul itu apa? Minta doa akan. Dan dalam hadis kan kepada orang hidup, bukan orang yang mati. Ini nih untuk mereka yang minta hajat kepada orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang di dalam kubur. Katakanlah, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah, yang kamu mintai doa selain Allah. Perhatikanlah kepadaku, bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan? Ataukah mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit? Atau adakah kami memberikan kitab kepada mereka sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya? Sebenarnya orang-orang zalim itu sebagian mereka hanya menjanjikan tipuan belaka kepada sebagian yang lain. Gini, Al-Quran bukan buku kisah, tapi untuk perumpamaan untuk umat zaman sekarang. Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya, dan engkau tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Ada kawa ikam menjadikan orang di dalam kubur itu dapat mendengar, apalagi mengabulkan hajat. Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa sesuatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. Alhamdulillah, semoga kita mendapat hidayah, amin, dan mati mendapat ridha Allah, amin. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan jika mereka mendustakan engkau, maka sesungguh rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Kepada Allah itu maksudnya apa? Kepada Al-Quran, Sunnah, kepada agama Allah, agama yang diturunkan oleh Allah, Islam, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu kan yang dikatakan Rasulullah sebagai generasi terbaik. Kenapa kita nggak mengikuti mereka? Mereka nggak meletakkan pelepah kurma untuk orang yang mati, tidak meninggikan di atas kuburan sesuatu bangunan, dan tidak ada mengirim bacaan-bacaan kepada orang yang sudah meninggal. Tapi doa boleh, memang dianjurkan, dan untuk mengingat kematian ketika mengunjungi kuburan. Assalamualaikum. Maka sungguh kau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang. Dan Al-Quran bukan buku kisah, tapi sebagai perumpamaan mengatakan orang mati itu tidak dapat mendengar. Untuk apa kau berdoa minta hajat kepada mereka? Bismillah, semoga kita dapat hidayah, amin, amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum.